Oke, jadi sejauh ini yang kalian lihat tentang perempuan itu sebatas itu ya? Tapi maksudnya dari gerejanya, dari pendidikannya itu, maksudnya dari sisi politik juga semuanya itu maksudnya itu kebanyakan tuh di nomor 2 kan kalau mau bilang tuh perempuan. Dan itu juga hanya bukan di Papua tapi secara umum di Indonesia bahkan seluruhnya. Apa dampak-dampak dari patriarki yang menuntut laki-laki harus kuat begitu? Walaupun sudah dari sistem patriarki, itu keharusan, harus. Kau mau jualan laku tidak laku tetap harus. Kalau tidak, pulang ke Batoki. Itu pasti kayak begitu. Sampai satu kali waktu kemarin tuh gara-gara apa ya? Itu yang baru saya pulang kemarin. Begitu juga kita berdebat bahwa saya coba balik bilang aja bisa menyambung, tidak bisa. Satu hal yang tidak bisa buat untuk pekerjaan perempuan itu cuma itu. Di rumah, lihat begini kebanyakan yang kerja di rumah nih. Mau kerja kebun kah, mau cari kayu bakar untuk tugas-tugas laki-laki ini sebagian besarnya perempuan yang kerja habis. Jalan nih terlalu enak, saya sudah dari kota langsung naik. Aduh mama lapar. Dia kayak ini, mama lapar. Itu kalau macam rapat itu perempuan bicara dong langsung kan? Anggap itu salah gitu. Bisa saja kayak gitu. Mahasiswa. Ini mahasiswa. Jadi kayak macam sekalipun itu perempuannya bicara benar, tapi nanti kayak macam mereka cut saja baru suruh laki-laki yang bicara. Itu dalam organisasi tapi bisa kayak gitu. Paling kerja. Iyo, jadi kalau bicara tentang penindasan perempuan ini kan sistem yang menindas itu kan patriarki, kita tahu bersama. Patriarki di Papua ini sangat keras sekali, apalagi misalnya kita bicara tentang bagian politik. Dengan adanya Otsus, perempuan dapat apa? Dapat bagian di birokrasi misalnya untuk masuk dalam sistem, dengan misalnya dapat presentasi berapa persen duduk di dalam sistem, laki-laki juga berapa persen. Tapi pentingnya sebenarnya hari ini kita penting untuk bicara mengenai penindasan perempuan, bahwa sistem yang harus kita lawan itu patriarki. Kita penting untuk bangun kesadaran-kesadaran mengenai penindasan perempuan itu sendiri, baik ke laki-laki maupun ke perempuan juga sendiri, karena menurut saya itu semisal perempuan masuk dalam birokrasi tapi pemikirannya masih patriarkis, kebijakan-kebijakan yang diproduksi nanti atau kebijakan-kebijakan yang disusun nanti itu menurut saya tidak akan tidak tepat sasaran. Misalnya kita bisa lihat kalau bicara tentang Otsus lagi kan dia menjamin tentang ekonomi, tapi realita di Papua misalnya mama-mama pasar seperti di Gelail itu, seperti di Jayapura itu mengalami marginalisasi ekonomi, di mana mama-mama pasar orang asli Papua mereka jualan dengan alas tikar, karung di tanah, tapi di samping dorang itu bangunan Gelail berdiri megah. Itu yang tadi saya maksud dengan marginalisasi ekonomi. Mama-mama Papua mengalami marginalisasi ekonomi. Jadi kalau menurut saya penting kita membangun kesadaran untuk melawan patriarki ini, supaya perempuan-perempuan yang masuk ke dalam sistem nanti bisa memproduksi kebijakan-kebijakan yang tidak patriarkis juga, dan pada akhirnya menurut saya tepat sasaran, pada akhirnya bisa memberdayakan perempuan. Begitu. Mungkin di sini saya akan bicara masalah penindasan perempuan yang mungkin sering kita alami di Papua. Mungkin lebihnya kita bisa lihat dari budaya kebiasaan kita, mungkin seperti dari keluarga kita saja. Mungkin apa-apa, semua mungkin kita perempuan itu selalu dinomor dua kan. Dari ya seperti yang tadi saya bilang, mungkin dari budaya kehidupan kita. Mungkin di sini saya akan bicara lebihnya kayak kita orang Wamena itu, kita perempuan Wamena akan selalu dinomor dua kan. Jadi apapun itu pasti kayak macam mungkin yang kebiasaan dari mungkin sudah tertanam dalam pikirannya kita orang Wamena itu, perempuan kehidupannya itu mungkin dapur, sumur, kamar. Jadi kayak dari sudah tertanam dalam kita punya budaya, itu pun diterapkan dari negara kolonial ini sendiri. Jadi, mungkin semenjak negara ini sudah bergabung mungkin kita bergabung
Papua sendiri bergabung ke Indonesia itu sudah kita perempuan itu sudah ditindas. Contoh saja mungkin dari kekerasan. Kayak kita perempuan itu selalu pendidikan yang didoktrin dari negara ini sendiri, kayak kami itu kita perempuan selalu di nomor 2 kan. Jadi kayak macam kita perempuan itu bisa dijadikan sebagai macam objek dari para militer Indonesia ini sendiri. Jadi perempuan itu bisa disiksa, dibunuh, diperkosa, dan itu pun dilakukan seenaknya mereka, semaunya mereka. Ya, kalau kita bicara soal perempuan di Papua, perempuan itu dia mengalami banyak masalah yang kompleks, baik dari segi pendidikan, ekonomi, budaya maupun agama. Jadi perempuan itu dianggap sebagai manusia kelas 2 yang dianggap sebagai makhluk inferior. Oleh karena itu, perempuan Papua menjadi makhluk inferior atau nomor 2, menjadi korban patriarki, juga dilanggengkan oleh budaya dan adat istiadat yang ada di Papua. Bagaimana perempuan itu dibatasi untuk mengambil keputusan, baik dalam pengambilan keputusan itu mereka sudah dibatasi, mereka hanya dianggap sebagai pendengar, dan mereka dianggap sebagai orang yang tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Jadi apapun itu yang dilakukan perempuan, baik pikirannya, baik melalui tindakannya, dianggap sebagai makhluk yang lemah atau manusia yang lemah. Oleh karena itu, sebagai perempuan Papua, yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjadi seseorang yang berpendidikan atau mempunyai keterampilan dalam hal mengenyam pendidikan dan juga mengasah skill dan keterampilan kita. Oleh karena itu, sehingga dengan mengenyam pendidikan, perempuan itu bisa melawan sistem patriarki yang telah dilanggengkan juga dengan adat istiadat di Papua. Bahwa perempuan itu bisa menjadi dirinya sendiri, bisa menjadi manusia ketika perempuan itu dihargai sebagai seorang manusia, bukan dihargai sebagai objek. Penindasan terhadap perempuan tidak terlepas dari sejarah penindasan terhadap perempuan lebih umumnya, dan khususnya lagi untuk ke bagian Papua di bidang pendidikan. Dalam pendidikan di Papua sudah tersistem dari Jawa, contohnya dari Jawa ke Papua. Jadi di Papua kebanyakan kurikulumnya kebanyakan menindas terhadap perempuan. Jadi salah satu contohnya dalam kelas. Jadi dalam kelas langsung bisa dibagikan antara 2 kelompok. Jadi biasanya kebiasaan di dalam kelas kebanyakan laki-laki tersendiri, perempuan tersendiri. Nah, di situ secara tidak langsung dibagikan, dan di situ juga bisa bilang penindasan terhadap kaum perempuan dan laki-laki. Terus juga dari kurikulumnya kebanyakan di Papua mengajarnya tentang tidak sesuai dengan kenyataan di Papua. Jadi kebanyakan mengajarnya sejarah, seperti sejarah, dan sejarahnya ini kebanyakan digunakan sejarah-sejarah bagian Jawa di Indonesia. Jadi kebanyakan mengajar tentang kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya dan segala macam, tidak mengajar sesuai yang kehidupan di Papua. Dan salah satu contohnya juga kebanyakan mata pelajaran seni budaya. Nah, seni budayanya juga kebanyakan tidak mengajarnya sesuai dengan budaya-budaya orang Papua, dan kebanyakan mengajarnya budaya orang luar. Makanya sudah otaknya tidak paham lagi tentang kita punya budaya-budaya di orang Papua sendiri. Dari kebanyakan guru-guru juga di sana terlalu banyak molor-molor, tidak mengajar sesuai waktu yang sudah ditentukan. Kebanyakan ke sana guru, ada banyak kasus di kampung saya. Jadi di kampung saya ini sekolahnya hanya gedung saja, terus guru-guru semuanya tidak ada, kosong. Fasilitas juga tidak memadai.
pokoknya tidak sesuai di sarana, entah sarana, prasarana, pokoknya tidak sesuai dengan apa tujuan pendidikannya. Terus kebanyakan guru-gurunya tidak mengajar, pergi keluar, tinggal di rumah, tidak mengajar, terus sampai berminggu-minggu bahkan bertahun-tahun sampai tidak masuk ke sekolah. Yang ada hanya pergi ambil gaji, setelah itu tidak mengajar, tinggal di rumah. Mama-mama Papua yang ada di Papua lebih khususnya yang biasa KB, maksudnya kalau kita tidak tahu apa efek dari KB itu, terus kita tidak tahu apa fungsinya dari KB, setidaknya tidak usah, karena KB itu berpengaruh buruk juga bagi yang lebihnya kayak generasi Papua gitu. Buat kami yang sudah tahu juga, nanti kalau sudah tahu soal ini, kami bisa ke Papua terus bisa sosialisasi dengan mama-mama Papua, perempuan-perempuan Papua lebih khususnya. Tapi sejak waktu hadir di Papua, kita sebagai perempuan Papua, hak kita dalam berpolitik dan dalam segala hal kita tersisihkan. Dalam arti tidak ada perempuan dalam keterlibatan politik untuk mengambil keputusan-keputusan tertinggi yang ada di Papua. Dalam hal ini, maksud saya keterlibatan perempuan itu sangat penting, karena perempuan-perempuan yang terlibat dalam politik atau dalam hal apa saja, itu mereka akan membicarakan nasib atau hak-hak perempuan yang lainnya yang tersisihkan. Jadi sejauh ini dampak dari Otsus untuk perempuan Papua sangat tidak kita rasakan. Kesejahteraan yang dibilang katanya Otsus itu memberikan kesejahteraan, sejauh ini kita tidak merasakan yang namanya kesejahteraan itu. Justru hadirnya Otsus ke Papua itu menyudutkan kita sebagai perempuan Papua, kita disudutkan dalam segala hal. Dengan alasan-alasan tersebut, saya sebagai perempuan Papua yang punya hak berbicara tentang Otsus, saya dengan tegas menolak Otsus di atas tanah Papua dan berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. Lawan patriarki, tolak Otsus Jilid 2.